Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon bidan-bidan sukses di Muhammadiyah Lombok. Pada kesempatan hari ini, saya Eka Anfiriana akan melanjutkan terkait materi asuhan kelas 1 persalinan. Pada kali ini, kita akan berbicara tentang manajemen asuhan kelas 1 dari mulai pertama, batasan kelas 1 persalinan, 2. Anamnesa, yang ketiga pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dalam pada ibu bersalin. Yang pertama terkait dengan batasan asuhan persalinan. Seperti kita tahu bahwa asuhan persalinan itu dibagi menjadi 4 kala, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Untuk kala 1 sendiri, batasannya adalah dari dimulainya kontraksi persalinan yang menyebabkan perubahan pada serviks atau pembukaan pada serviks, penipisan dan pembukaan pada serviks, diakhiri dengan pembukaan lengkap atau dalam hal ini adalah pembukaan 10. Nah, untuk batasan ya, bisa lihat bahwa ternyata kala 1 ini dari mulai pembukaan 0 sampai dengan pembukaan 10 itu juga masih dibagi jadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Di mana fase laten ini berlangsung kurang lebih 8 jam, sedangkan fase aktif ini berlangsung kurang lebih 7 jam. Fase laten ini itu dimulai dari awal kala 1, yaitu dimulainya kontraksi yang teratur yang menyebabkan perubahan serviks sampai dengan pembukaan 3. Untuk fase aktif berarti dimulai dari pembukaan 3 sampai dengan pembukaan 10. Nah, ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Fase akselerasi ini terjadi pada pembukaan 3 sampai dengan 4 cm. Kemudian dilatasi maksimal itu pembukaan 4 sampai dengan 9, kemudian deselerasi itu pembukaan 9 sampai 10. Di mana fase deselerasi ini adalah fase melambat. Jadi, pada fase awal, fase akselerasi itu terjadi perlambatan di mana 2 jam itu terjadi pembukaan 1 cm saja. Kemudian dilatasi maksimal itu cepat, dari 4 menjadi 9 cm. Kemudian deselerasi itu melambat lagi. Nah, bisa kita lihat dari mulai awal, kemudian fase dilatasi, kemudian fase deselerasi. Nah, pada primi gravida itu penambahan pembukaan pada fase aktif itu kurang lebih 1 jam cm per jam. Sedangkan pada gravida atau orang yang sudah pernah melahirkan atau sudah pernah multipara, maksud saya orang yang sudah pernah melahirkan, pembukaan atau kecepatan pembukaan salah satu fase aktif itu 1-2 cm per jam. Nah, kenapa kita harus mengetahui itu? Kita harus mengetahui itu adalah satu, untuk mendiagnosa, yang kedua adalah untuk memperkirakan kemajuan persalinan, sehingga kita juga bisa mendeteksi apakah ini persalinan berjalan dengan normal, dengan kurva waktu yang normal atau tidak. Nah, sini adalah perubahan serviks terhadap proses pembukaan. Ini adalah sebelum terjadi pembukaan. Kemudian terus yang menyebabkan penarikan daerah pasif ini adalah daerah serviks yang pasif, artinya tidak terjadi kontraksi di daerah sini. Karena kontraksi akan terjadi banyak atau kuat pada daerah di daerah sini, karena pasif maka akan terjadi penarikan. Nah, setelah terjadi penarikan maka akan terjadi proses penipisan. Menipis seperti ini, menipis. Nah,
Setelah menipis, maka akan terjadi proses pembukaan. Ini, sehingga serviks vagina sudah menjadi satu. Ini adalah gambaran pada primipara, sedangkan ini adalah gambaran pada multipara, di mana prosesnya adalah posisi atau kondisi serviks sedikit terbuka, sehingga saat ada kontraksi dan tarikan, maka akan terjadi penipisan sekaligus dengan pembukaan, sehingga proses penipisan dan pembukaan terjadi bersamaan. Beda seperti gambar di sebelah sini adalah gambar pada primipara atau belum pernah melahirkan, di mana kondisi awal serviks masih tertutup rapat, sehingga pada saat proses kontraksi terjadi proses penipisan terlebih dahulu, sehingga dari kurang lebih 2 cm menjadi tipis, kemudian setelah menjadi tipis akan terjadi pembukaan. Nah, selanjutnya adalah gambaran terkait dengan pembukaan. Ini adalah gambaran pembukaan serviks dari mulai 1 cm sampai dengan maksimal 10 cm. Anda nanti bisa menggunakan jari Anda, menggunakan jari Anda seperti ini, dan diukurkan pada mistar berapa senti. Kalau misalkan 2 jari ini berapa senti, kemudian dibuka sedikit 3 cm seberapa, 4 cm seberapa, 5 cm seberapa, sampai dengan 10 cm seberapa. Nah, ini adalah ukuran 10 cm jika menggunakan jari saya untuk serviks. Nah, kenapa menggunakan jari seperti ini? Karena nantinya kita akan memeriksa pembukaan serviks menggunakan jari, bukan menggunakan inspeksi. Ya, mungkin sudah mulai dilatih ya adik-adik sekalian untuk bisa memanfaatkan jari Anda untuk memeriksa pembukaan. Adalah terkait dengan